Raisa Widianti Sofia. Halo. Apa kabar teman-teman? Baik. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas Pancasila sebagai landasan politik dan sosial. Sebelum itu, saya akan mengangkat satu contoh yang menurut saya relevan dengan pembahasan kita kali ini. Pancasila sebagai landasan politik dan sosial, yaitu peristiwa peringatan darurat pada bulan Agustus 2024. Teman-teman pastinya tahu ya, peristiwa yang terjadi pada bulan Agustus yang sempat viral, yaitu tentang peringatan darurat. Menurut tanggapan teman-teman, apa sih peringatan darurat itu? Kalau menurut saya peringatan darurat itu panggilan untuk masyarakat dalam meningkatkan partisipasi aktif dalam menyuarakan dan mengawal bersama isu-isu terkait peringatan darurat tersebut. Menurut saya ya
Oke, jadi pemaparan teori tadi ya, Pancasila sebagai landasan politik dan sosial, adakah yang terpenuhi atau dan terlanggar dalam peristiwa peringatan daerah tadi? Tentu pasti ada yang terpenuhi dan terlanggarnya. Kalau yang terpenuhi itu ketika pemerintah dan masyarakat tetap menghormati kebebasan beragama meskipun dalam keadaan darurat. Misalnya kayak memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan dan menyisipkan doa bersama dalam upaya memulihkan situasi pada peringatan darurat itu. Kalau yang terlanggarnya itu jika situasi darurat digunakan sebagai alasan untuk menolak kebebasan seperti melanggar putusan MK, memperpenting perpecahan seperti membiarkan peringatan darurat itu terjadi dan menyebarkan hoax atau narasi yang memecah masyarakat. Kalau menurut para Raisa, Kan di sini ada juga yang terpenuhi ya. Misalnya kayak di terpenuhi itu partisipasi masyarakat karena masyarakat mencoba kemudian aktif terhadap proses demokrasi dan berpartisipasi dalam demokrasi dan menyuarakan penolakan terhadap revisi RUU Pilkada dan mencerminkan sila keempat Pancasila dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan sosial. Kalau menurut aku yang dilanggarnya adalah ketika sosial. Kan revisi RUU yang tidak mengakomodasi putusan MK menciptakan ketidakadilan bagi calon kepala daerah dari partai kecil, bertentangan dengan sila kelima Pancasila dan keadilan sosial dan seperti itu. kesimpulan yang dapat kita ambil dari tanggapan teman-teman itu adalah sebuah fenomena sosial yang muncul di Indonesia, terutama di media sosial. Sebagai respon terhadap keputusan kontroversial yang diambil oleh DPR terkait RUU Pilkada. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang dianggap dilanggar oleh DPR, poster dengan simbol bendera Pancasila yang disertai frasa peringatan darurat ini menjadi viral dan digunakan sebagai simbol protes terhadap tindakan legislatif yang dianggap merugikan demokrasi. Dan untuk dari segi Pancasila sebagai landasan politik dan sosialnya, ini bisa diambil beberapa poin ya. Yang terpenuhinya itu tadi kan ada partisipasi masyarakat, terus ada keadilan sosial, terus persatuan juga dari seluruh ras, bangsa, suku ya, dalam menyuarakan pendapat mereka. Kalau untuk yang terlanggar itu adalah keadilan sosial karena dari keputusan DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada tidak tanpa mempertimbangkan putusan MK menciptakan ketidakadilan seperti itu ya, dari segi itunya. Oke, berbincang-bincang dengan teman-teman sekalian, mungkin cukup kita beralih ke para audiens kita. Mungkin ada yang ingin memberi tanggapan, pertanyaan, atau kritik dan sarannya, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atala dari Universitas Pamulang. Saya ingin memberi pertanyaan terkait hubungan tadi Pancasila sebagai dasar politik ya. Tadi kan menyinggung tentang pelanggaran hukum MK ya, yang tidak menyetujui DPR yang hampir menyelisihi keputusan MK. Oh iya, tentang itu berarti kan secara nggak langsung dari kasus itu kita bisa lihat bahwa pemerintah mencontohkan tidak
adanya penerapan Pancasila di dalam pemerintahan, gimana tanggapan? Jadi itu aja. Terima kasih. Jadi karena itu ada masyarakat yang sadar bahwa tindakan DPR dengan melakukan rapat ulang setelah keputusan MK ada itu dilanggar Pancasila. Maka dari itu demonstrasi dilakukan. Jadi masyarakat pun itu untuk menyadarkan DPR. Kita akan dulu pertanyaannya ya. Tanggapan terkait, jadi kayak hal itu tuh DPR itu mencontohkan pelanggaran. Iya, maksudnya sekelas pemerintah aja mencontohkan, kan secara nggak langsung mencontohkan, melihat kepada masyarakat bahwa pemerintah aja. Pertanyaan dari Buya itu terkait melihat dari komentar-komentar postingan poster peringatan dari PAN itu ada yang belum paham terkait apa yang sedang diperbincangkan pada saat peringatan daerah tersebut. Makanya bisa jadi mereka belum paham juga terkait politik. Nah, bagaimana upaya pemerintah supaya masyarakat menanamkan nilai Pancasila dan politik secara bersama? Ada yang mau ditanggapan? Kalau secara yang pasti kita ketahui ya, upaya pemerintah untuk menanamkan pemahaman nilai Pancasila dan politik itu pasti di pendidikan. Dari mulai SD itu udah ditanamkan nilai Pancasila, dan kalau misalnya untuk ke nilai-nilai politik biasanya itu dari jenjang SMA sudah disinggung-singgung sedikit, dan pasti dalamnya di perguruan tinggi. Itu secara sistem pendidikan formal yang pasti kita ketahui bersama. Kalau menurut teman-teman, apa ada upaya pemerintah yang dapat dilakukan untuk menanamkan pemahaman nilai Pancasila dan politik di masyarakat? Kalau menurut aku sih yang kebijakan pemerataan sosial dan ekonomi ya. Jadi pemerintah itu kayak membuat program sosial atau kebaikan di masyarakat sekitar yang memang itu kurang mampu. Jadi Kalau yang sih untuk mendorong masyarakat itu dengan cara sosialisasi pemilu melalui komisi pemilihan umum KPU atau lembaga terkait pemerintah yang dapat mensosialisasikan pentingnya hak suara dan cara memilih Misalnya di edukasi politik ya, edukasi politik dari KPU. dan mendorong keterlibatan dalam musyawarah kayak Kalau misalnya ada rapat-rapat pada saat itu ikutan gitu, misalkan kualitas di desa itu ada rapat, nah di desa itu ada rapat terkait data itu, ya itu jadi edukasi apa sih, peran masa kecil ya. Ada bagaimana dan jadi upaya pemerintah yang bisa dilakukan itu dari segi pendidikan formal tadi udah ya, udah kita ketahui bersama. Terus
bahwa pemerintahnya aja melakukan pelanggaran HAM. Nah, masyarakat, tapi dalam hal itu juga menjadikan bahwa masyarakat itu berusaha menyadarkan pemerintah itu sendiri ketika pemerintah melakukan kesalahan. Jadi ketika DPR hampir melakukan pelanggaran konstitusi, masyarakat turun tangan buat menyadarkan DPR. Akhirnya kan ketika demonstrasi selesai, DPR memutuskan